Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasyakusuma dengan NIM G002598 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi. Laporan anatomi 1.2. Langsung saja. Soalnya yang pertama, Tok Dalang berusia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi A. Ossa, B. Ligamenta, dan C. Articulatio. Kita mulai dari ossa. Ossa vertebrae itu terdiri dari 33 ruas, yakni ada 7 ruas servikal, 12 ruas torakal, 5 ruas lumbal, dan 5 ruas sakrum, serta 4 ruas koksik. Kita bahas dari vertebrae servikal 1. Ada terdapat beberapa bagian ya. Vertebrae servikal 1 ini sendiri biasa disebut dengan os atlas. Bagian-bagiannya yaitu ada foramen vertebral di bagian tengah, lalu di bagian posterior ada tuberculum posterior, di bagian anterior ada tuberculum anterior. Di belakangnya tuberculum anterior terdapat fovea dentis. Lalu ada lengkung yang membentuk foramen vertebral tadi. Di bagian anterior disebut arcus anterior dan di bagian posterior disebut arcus posterior. Di bagian atas kanan kiri ada fascias articularis superior dan di sini juga terdapat prosesus transversus yang membentuk foramen transversarium di kanan dan kirinya. Di balik fascias articular superior terdapat juga fascias articular inferior. Selanjutnya di vertebrae cervical 2, biasa disebut juga os aksis. Di os aksis ini terdapat foramen vertebral juga, tapi dia memiliki korpus, sedangkan di vertebrae cervical 1 dia tidak memiliki korpus. Di atasnya, di atas korpus, os aksis ini memiliki prosesus odontoideus. Lalu di sebelahnya ada fascias articularis superior. Di bawahnya ada foramen transversus yang dibentuk oleh prosesus transversus. Di sini terdapat pedicle, lalu ada lamina, dan di ujung belakang terdapat prosesus spinosus yang berbentuk bifida. Selanjutnya di bagian sini ada fascias articularis inferior. Lanjut ke vertebrae cervical 3 sampai 6. Vertebrae cervical 3 sampai 6 ini yang merupakan vertebrae tipikal dari cervicalis. Jadi mereka bentuknya sama. Secara umum memiliki korpus atau body di bagian depan, lalu ada prosesus spinosus berbentuk bifida di belakang. Di tengah terdapat foramen vertebral, lalu di sini ada lamina. Di samping ada prosesus articularis inferior dari bawah. Di atasnya ada fascias articularis superior. Lalu di sini ada prosesus transversus yang memiliki foramen transversarium. Kanan dan kiri sama, ada semua. Terus di sini ada pedicle. Yang terakhir vertebrae cervical 7 disebut juga prominens karena dia memiliki prosesus spinosus yang paling panjang. Seperti biasa di tengah ada foramen vertebral, lalu dia memiliki korpus. Dia juga memiliki prosesus transversus dengan foramen transversariumnya. Lalu di bagian sini kanan kiri ada fascias articularis superior. Dia juga memiliki fascias articularis inferior, tetapi di sini tidak terlihat, ada di baliknya. Jadi secara umum vertebrae cervicalis itu memiliki bagian-bagian yang sama, tetapi yang membedakan adalah di vertebrae cervical 7, prosesus spinosusnya paling panjang. Lalu di vertebrae cervical 1, dia tidak memiliki korpus maupun prosesus spinosus. Sedangkan di vertebrae cervical 2, yang membedakan adalah dia memiliki prosesus odontoideus. Kita lanjut ke vertebrae thoracalis. Di vertebrae thoracalis ini sebenarnya secara umum sama, bagian-bagiannya seperti vertebrae cervical, tetapi yang membedakan adalah di prosesus transversusnya. Prosesus transversus di vertebrae thoracalis ini tidak memiliki foramen, tapi dia memiliki fascias transversus costalis yang nantinya akan berartikulasi dengan costae, bersama dengan fascias costalis superior yang ada di sini. Jadi di vertebrae thoracalis 1, dia memiliki korpus atau body, lalu foramen vertebral di tengah, lalu prosesus spinosus. Prosesus spinosus dari thoracalis juga berbeda dengan cervical, yaitu di thoracalis dia bentuknya tidak bifida. Di sini juga terdapat fascias articularis superior. Lalu jika dilihat dari samping,
dia akan terlihat incisura inferior vertebralis inferior dan di atas incisura vertebralis superior. Sebenarnya di setiap vertebrae pasti memiliki incisura. Kita lanjut ke vertebrae thoracalis 2 sampai 9. Saya gambarkan satu karena dia tipikal. Jadi 2 sampai 9 itu bentuknya sama. Secara umum dia sama, ada korpus di sini di depan, di belakang ada processus spinosus, lalu ada fascias costalis yang berada di processus transversusnya. Di sini ada fascias costalis superior dan fascias costalis inferior. Ini yang membedakan dengan vertebrae thoracalis 1 tadi. Di vertebrae thoracalis dia memiliki fascias costalis superior yang berbentuk lingkaran dan fascias costalis inferior yang berbentuk setengah lingkaran. Sedangkan di vertebrae thoracalis dia memiliki fascias superior, costalis superior maupun inferiornya bentuknya adalah setengah lingkaran semua. Selanjutnya di vertebrae thoracalis 10 yang membedakan juga ada di fascias costalisnya. Dia hanya memiliki fascias costalis superior, tidak memiliki fascias costalis inferior, dan bentuknya adalah setengah lingkaran. Untuk yang lainnya seperti processus transversus, lalu processus spinosus, incisura, corpus, dan foramennya sama semua. Selanjutnya ada vertebrae thoracalis 11 dan 12. Dia juga bedanya ada di fovea costalis atau fascias costalisnya. Dia hanya memiliki satu, terletak di bagian tengah dan bentuknya lingkaran. Di sini ada korpusnya, ada processus articularis superiornya, ada processus transversus, dan ada processus spinosus. Di sini, lalu di sini ada processus articularis inferior. Lanjut ke vertebrae lumbalis. Di vertebrae lumbalis ini bentuknya sama semua dari vertebrae lumbalis 1 sampai 5, yaitu terdapat bodi atau korpus yang lumayan besar dan bentuknya agak seperti lambung. Lalu di sini ada pedicle, ada foramen vertebral, lalu ada processus articularis superior, dan ada fascias articularis superiornya. Terus di bagian belakang ada processus spinosus, dan di sini foramen processus transversusnya juga tidak memiliki foramen. Dia bentuknya lebih mirip dengan vertebrae thoracalis jadi, karena dia tidak memiliki foramen di processus transversusnya. Lanjut ke sakrum. Di sakrum ada 5 ruas, yaitu ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sakrum, dari anterior terdapat basisnya ada di atas dan apexnya ada di bawah. Di sini dari anterior tuh terlihat adanya penonjolan yang disebut promontorium. Lalu di bagian atas sini ada processus articularis superior. Lalu di sebelah kanan dan kiri ada ala osis sacri dan terdapat juga beberapa foramen yang disebut foramina sacralia anterior. Dia merupakan derivat dari foramen intervertebralis. Lalu di antara ruasnya ini terdapat linea transversaria yang merupakan derivat dari diskus intervertebralis. Lalu dilihat dari belakang atau posterior, dia memiliki penonjolan-penonjolan kasar di tengah, lalu ada di sampingnya juga, lalu ada di lateralnya. Yang di tengah disebut sebagai crista sacralis mediana, yang di sampingnya disebut crista sacralis medialis, lalu yang di lateral disebut crista sacralis lateralis. Di bagian atas ini terlihat ada kanalis sacralis, lalu kanal yang nanti akan tembus di bagian sini. Ini disebut hiatus sacralis. Di sebelah hiatus ada cornu sacralis. Lalu dari bagian belakang juga terlihat ada foramen-foramen yang disebut foramina sacralia posteriora. Terdapat pula fascias articularis osis sacri yang nantinya akan bersendi dengan fascias articularis osis ilii membentuk articulatio sacroiliaca. Di sini terdapat juga tuberositas sacralis dan ada di bagian atas juga ada fascias articularis superior. Lalu di bagian bawah dia akan nyambung atau bergabung dengan koksik.
Kita lanjut ke koksik. Koksik memiliki 4 ruas, dan koksik ini membentuk seperti segitiga dengan apeks di bagian bawah dan basis di bagian atas yang akan bersambungan dengan sakrum. Di koksik yang pertama terdapat prosesus transversus. Ini dari bagian belakang atau posterior, dan ini dilihat dari bagian depan atau anterior. Selanjutnya kita akan melihat susunan vertebrae setelah tadi kita membahas ruasnya satu persatu. Jadi setiap ruas vertebrae akan dihubungkan oleh diskus intervertebralis yang dia memiliki dua bagian utama. Di bagian tepinya adalah annulus fibrosa dan di bagian tengahnya ada nucleus pulposus. Di sini juga terdapat facies joint. Lalu hubungan antara satu vertebrae dengan vertebrae lain juga membentuk suatu foramen yang disebut foramen intervertebralis yang terbentuk dari incisura inferior, vertebralis inferior suatu vertebra dengan incisura superior atau incisura vertebralis superior dari vertebra di bawahnya. Lalu di bagian sini kan tadi terdapat, kalau dilihat dari atas atau bawah, akan terdapat foramen vertebralis. Foramen vertebralis itu jika digabung-gabung akan membentuk seperti sebuah kanal yang akan dilewati oleh spinal cord. Lanjut ke ligamenta. Di soal yang B, terdapat beberapa ligamentum. Salah satunya ada ligamentum Muhay. Bentuknya seperti ini. Dia awalnya ada di occipital, protuberantia eksterna occipital, lalu menempel di sepanjang prosesus spinosus dari cervical 1 sampai cervical 7. Ligamen Muhay. Lalu ada ligamen supraspinosus. Dia ada di sepanjang prosesus spinosus, mulai dari vertebrae cervical 7 sampai ke sacrum. Lalu ada ligamentum longitudinal posterior. Dia berada di sebelah posterior dari corpus vertebra dan diskus intervertebralis. Lalu di bagian depan ada ligamentum longitudinal anterior. Dia berada di sebelah anterior dari corpus vertebra dan diskus intervertebralis, menutupi bagian anterior sampai ke lateral. Lalu di sini ada ligamentum interspinosus. Jadi dia ada di antara prosesus spinosus. Ada juga ligamentum supraspinosus, ini seperti yang tadi. Jadi supraspinosus ligamentum itu ada di bagian atasnya prosesus spinosus, di bagian lebih luar sini, lebih belakang. Lalu di tengahnya ada ligamentum interspinosus, dan di bagian dalam atau depan terdapat ligamentum flavum. Ini ligamentum flavum yang lebih jelas. Dia menghubungkan lamina-lamina yang supaya apabila vertebrae kita digunakan untuk bergerak, lamina itu tidak akan terpisah satu sama lain, tidak akan kita lepas karena dia dibantu oleh ligamentum flavum. Lanjut ke soal yang C, yaitu artikulasio. Jadi di vertebrae ada beberapa artikulasio. Yang pertama ada artikulasio atlanto-occipital yang menghubungkan facies articularis superior dari os atlas dengan condylus occipital. Inilah yang memungkinkan adanya gerakan mengangguk atau iya. Lalu ada articularis atlanto-axial. Articularis atlanto-axial ini terdiri dari 3 artikulasio, yaitu ada 2 di kanan kiri, yaitu artikulasio atlanto-axial lateral, dan di bagian tengah ada 1, yaitu artikulasio atlanto-axial medial. Yang di lateral itu merupakan hubungan antara facies articularis superior dari os aksis dengan facies articularis inferior dari os atlas. Yang medial merupakan hubungan antara fovea dentis os atlas dengan facies articularis anterior os aksis yang berada di prosesus odontoideus. Selanjutnya, tadi yang artikulasio atlantoaxial lateral itu merupakan sendi yang memungkinkan adanya gerakan menggeleng atau tidak. Lalu lanjut sendi ankovertebral. Sendi ankovertebral ini adalah sendi yang menghubungkan prosesus uncinati suatu vertebral dengan prosesus uncinati vertebra di bawahnya. Lalu terdapat juga sendi zygapophysialis. Sendi zygapophysialis ini adalah sendi yang menghubungkan antara
facies articularis superior dari suatu vertebra dengan facies articularis inferior dari vertebra di atasnya. Biasanya ada di cervical. Seperti ini. Lalu ada di thoracal juga. Kalau di thoracal bentuknya lebih vertikal. Kalau cervical dia tidak begitu vertikal, tapi tetap miring ke arah posterior. Lalu di lumbalis dia terbungkus. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini, Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Plexus brachialis itu terbentang dari cervical 5 sampai thoracal 1 dan terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama ada radix, terus trunkus, terus divisi, terus ada fasciculus dan saraf terminal. Di trunkus itu adalah gabungan dari radix. Jadi radix anterior dari cervical 5 dan cervical 6 akan membentuk trunkus superior. Lalu radix anterior dari cervical 7 akan membentuk trunkus media. Dan radix anterior dari cervical 8 dan thoracal 1 akan membentuk trunkus inferior. Di radix terdapat beberapa saraf yang keluar, diantaranya adalah nervus dorsalis scapula dan nervus thoracicus longus yang keluar dari cervical 5, 6, dan 7. Lalu trunkus ini tadi kan terbagi menjadi 3, ada superior, media, dan inferior. Nantinya divisi anterior dari trunkus superior dan trunkus media akan membentuk fasciculus lateral, lalu divisi posterior dari ketiga trunkus akan membentuk fasciculus posterior, dan yang terakhir, divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus medial. Sebelum itu, di trunkus ada saraf juga yang keluar, yaitu nervus suprascapular. Selanjutnya, tadi di fasciculus terbagi jadi 3, yaitu lateral, posterior, dan medial. Di fasciculus ini juga terdapat beberapa saraf yang keluar, yaitu ada nervus pectoralis lateral, nervus pectoralis medial, lalu ada nervus lower subscapular, ini subscapular yang inferior, lalu nervus subscapular yang superior, dan nervus thoracodorsal. Terus juga ada nervus cutaneus medial. Selanjutnya, dari fasciculus itu akan berlanjut ke saraf terminal. Dari fasciculus lateral akan keluar saraf atau nervus musculocutaneus. Sedangkan dari fasciculus posterior akan keluar nervus axilar dan nervus radial. Dari fasciculus medial akan keluar nervus ulnar. Selain itu, ada satu lagi, yaitu dari fasciculus lateral dan fasciculus medial akan keluar nervus medianus. Selanjutnya, soal ketiga, yaitu Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi A. Ossa, B. Muskuli, dan C. Inervasi. Kita mulai dari ossa femoralis. Ossa femoralis ini terdiri dari os femur, yaitu ada bagian caput femoris atau kepalanya di sini. Lalu di kepalanya ada fovea capitis femoris. Kepala atau caput femoris ini akan bersendi dengan acetabulum membentuk articulatio coxae. Lalu di bawahnya ada kolum atau leher dari femur. Lalu ada trochanter mayor dan trochanter minor. Di bagian anterior terdapat linea yang di antara trochanter mayor dan trochanter minor, yaitu linea intertrochanterica. Lalu di bagian posterior ada peninggian kasar yang menghubungkan trochanter mayor dan trochanter minor, yaitu crista trochanterica. Lalu di bagian sini juga terdapat fossa trochanterica. Lalu di sini, di sebelah trochanter mayor terdapat tuberculum quadratum. Selanjutnya, di sini ada linea aspera. Linea aspera ini ke atas terbagi menjadi 2, labium medial dan labium lateral. Di labium medial ada linea pectinea yang akan dilekati oleh musculus pectineus, dan yang ke lateral akan menjadi tuberositas gluteal yang akan dilekati oleh musculus gluteal maximus. Tadi di trochanter mayor juga akan dilekati oleh musculus
gluteal minimus dan gluteal medius, serta musculus piriformis. Sedangkan di trochanter minor akan dilekati oleh uh, iliopsoas, musculus iliopsoas. Sebelum ini, maaf. Selanjutnya ada ini fasies patellar yang akan bersendi dengan patella. Lalu ada condylus, condylus medial dan condylus lateral. Di sebelah condylus ada epicondylus lateral dan epicondylus medial. Lalu di antara condylus terdapat fossa intercondylus. Condylus ini nanti akan bersendi dengan meniskus dan ostipia, membentuk artikulasio genu. Selanjutnya, yang nomor B ada muskuli. Jadi di regio femoralis ini terdapat beberapa muskulus. Yang pertama yaitu kita lihat dari sini, ada musculus iliacus. Lalu ada di sini musculus psoas mayor dan musculus psoas minor. Lalu di sini adalah muskulus yang terpanjang di tubuh manusia yaitu musculus sartorius. Sedangkan di sini ada musculus rectus femoris dan di sini ada musculus vastus lateralis. Di sini ada musculus vastus medialis dan di balik rectus tadi ada musculus vastus intermedius. Di sini ada musculus tensor fascia lata. Kita lanjut di sini bagian posterior terdapat beberapa muskulus juga. Ada musculus biceps longus. Lalu di sini ada musculus biceps femoris brevis, biceps femoris tadi. Lalu di sini ada semi tendinosus dan di belakangnya ada semi membranosus. Lalu di tengah-tengah ini ada gracilis, lalu ada pectineus, adductor brevis, lalu musculus adductor longus. Dan ini adalah musculus adductor magnus. Inervasi. Jadi di regio femoralis terdapat beberapa nervus yang menginervasi musculus. Yang pertama ada nervus gluteal superior. Ini menginervasi di sebelah sini di musculus tensor fascia lata. Lalu ada yang ini lebih ke regio gluteal, kita tinggal saja. Yang selanjutnya ada nervus femoralis. Nervus femoralis ini menginervasi sebagian otot-otot yang berada di anterior, seperti ada sartorius, lalu ini ada rectus, vastus, dan ada epineus. Selanjutnya ada nervus obturator. Nervus obturator itu menginervasi muskulus yang ada di medial, seperti adductor longus, adductor brevis, adductor magnus, gracilis, dan yang lainnya. Lalu nervus ischiadicus ini menginervasi hamstring yang terdiri dari 4, yaitu ada biceps femoralis caput brevis, biceps femoralis caput longus, lalu musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus. Lalu ini ada psoas mayor itu diinervasi oleh plexus lumbalis, dan untuk iliacus, musculus iliacus itu juga diinervasi oleh nervus femoralis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.